kembali lagi bersama saya Zahra Batudini. Di sini kita akan belajar mengenai apa itu grafting. Dimulai dari definisi grafting, bagaimana ciri-ciri tanaman grafting, bagaimana memilih batang yang baik untuk metode grafting, lalu kelebihan dan kekurangan dari metode grafting. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi grafting. Apa sih grafting itu? Jadi grafting itu biasa disebut dengan sambung pucuk, yaitu suatu metode reproduksi vegetatif pada tanaman melalui dua jaringan tanaman untuk mencapai persenyawaan agar tercipta tanaman baru yang lebih unggul. Jadi pada metode grafting ini kita memakai dua jaringan tanaman yang mana difokuskan pada jaringan batang. Jadi ada dua jaringan tanaman yang digunakan, yaitu jaringan batang bagian bawah dan jaringan batang bagian atas. Jaringan batang bagian bawah itu lebih difokuskan pada tumbuhan atau karakter tumbuhan yang memiliki karakter kokoh, seperti akarnya yang kokoh atau batangnya yang kokoh. Sedangkan pada batang jenis batang bagian atas itu lebih difokuskan pada batang yang memiliki kualitas unggul, misal kualitas unggul pada buahnya, seperti itu. Jadi metode grafting ini merupakan metode reproduksi vegetatif buatan, di mana dalam prosesnya itu melibatkan campur tangan dari manusia. Kita lanjut pada pembahasan bagaimana sih cara memilih batang yang baik untuk metode grafting. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pada metode grafting ini kita menggunakan dua jaringan tumbuhan, ada batang bagian atas dan ada batang bagian bawah. Nah, jadi di sini samping saya ada contoh tanaman hasil grafting, di mana di sini yang digrafting adalah tanaman apukat. Nah, di sini pada batang bagian atas itu diutamakan memilih batang yang memiliki kualitas unggul pada buahnya. Jadi kita pada batang bagian atas diutamakan memilih suatu tanaman atau induk tanaman dengan ciri-ciri kualitas buah yang unggul dan kualitas tumbuhan yang bebas dari penyakit atau bebas dari hama. Nah, untuk batang bagian bawah di sini diutamakan memilih batang dengan karakter kokoh dan batang dari induk yang memiliki karakter perakaran yang kokoh serta dapat beradaptasi pada lingkungan yang ekstrim. Seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri dari tanaman hasil grafting kita bisa lihat pada contoh ciri-ciri dari tanaman grafting. Ini di samping saya sudah ada contoh dari hasil metode grafting, yaitu grafting dari pohon apukat. Kita bisa lihat langsung ciri-cirinya. Ciri-ciri tanaman hasil metode grafting yaitu seperti tanaman ini. Nah, ciri-cirinya itu ada pada batangnya. Jadi pada batangnya itu ada bekas luka sayatan seperti ini. Nah, menyerupai suatu struktur yang menopang tubuhnya batang. Nah, ini adalah batang bagian atas yang kita ambil dari induk dengan kualitas buah yang unggul. Nah, ini adalah batang bagian bawah yang kita ambil dari induk dengan kualitas akar yang kokoh. Nah, seperti ini contoh dari tanaman hasil grafting. Terakhir, kita akan membahas mengenai apa itu kelebihan dan kekurangan dari metode grafting. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kelebihannya. Kelebihan dari tanaman metode grafting itu hasilnya tanamannya akan lebih cepat berbuah. Nah, setelah itu tanamannya akan memiliki sifat yang lebih unggul. Nah, seperti tanaman yang di samping saya tadi, nanti akan menghasilkan suatu tanaman dengan kualitas buah yang lebih unggul daripada buah apukat yang lain. Nah, setelah itu memiliki perakaran yang kokoh karena tadi bagian batang bawahnya itu diambil dari induk dengan karakter akar yang kokoh. Setelah itu dapat memperbaiki sifat dari suatu tanaman. Nah, tapi metode grafting ini juga masih memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, pada metode grafting ini kita harus memiliki keahlian yang khusus karena tidak semua orang itu dapat berhasil dalam menggrafting atau menyambung pucuk tanaman. Nah, setelah itu tanaman yang dihasilkan itu mudah patah seperti contoh tadi. Nah, batang tanaman itu kalau tidak dirawat dengan baik akan mudah patah. Maka dari itu tanaman hasil grafting memerlukan suatu perawatan yang khusus. Nah, selain itu dibutuhkan persiapan yang lama. Jadi untuk metode grafting ini memang membutuhkan keahlian yang khusus karena dibutuhkan suatu persiapan yang lama. Nah,
itu resiko kegagalannya juga tinggi karena tidak semua orang itu dapat berhasil untuk melakukan metode grafting. Sekian pembahasan dari saya mengenai metode grafting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.